guys, kita jumpa lagi. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang masalah the power of mind ya. Bagaimana tips kita untuk melatih kekuatan pikiran kita. Coba guys, simak terus. Oke guys, jadi ini tips untuk melatih kekuatan pikiran kita yang bisa kita coba dalam the power of mind. Sebetulnya guys, kita akui kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan istimewa guys, tanpa kecuali. Why? Mengapa? Karena manusia dalam penciptaannya itu dibekali dengan akal dan pikiran untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Nah, pikiran manusia sendiri terbagi menjadi dua guys, yaitu yang sering saya sampaikan adalah yaitu pikiran alam sadar dan pikiran alam bawah sadar. Jadi subconscious mind dan unsubconscious mind. Nah, pikiran alam sadar itu berfungsi sebagai tempat pemrosesan analisa, logika, dan perbandingan guys. Sedangkan pikiran alam bawah sadar itu sebagai pembentukan intuisi, seni, juga memori. Nah, kalau menurut penelitian ya guys, dan yang juga sering saya sampaikan sebelumnya, bahwa 88% kekuatan pikiran itu dikuasai oleh alam bawah sadar. Dan 12%-nya itu sisanya berada di bawah kendali alam sadar guys. Sering saya sampaikan pada episode sebelumnya tentang pembahasan masalah ini, itu sebagai dasar kita untuk memahami tentang pikiran bawah sadar. Ini berarti bahwa kuasa dari pikiran alam bawah sadar kita itu sebenarnya sangat kuat banget guys. Dan untuk menyeimbangkan kekuatan pikiran kita itu perlu ada keselarasan di antara pikiran alam sadar dan bawah sadar. Sekarang bagaimana? Yaitu dengan cara melatihnya guys. Oke, simak terus pembahasan saya. Beberapa tips yang akan saya sampaikan untuk melatih kekuatan pikiran. Yang pertama yaitu membuat gambaran tentang tujuan baik yang ingin kita capai ya. Jadi membuat gambaran tentang tujuan apa yang ingin dicapai gitu guys. Jadi maksudnya adalah apa? Kita fokuskan pikiran kita dengan melakukan imajinasi. Dengan melakukan imajinasi untuk harapan pencapaian tujuan yang sudah yang sudah kita tetapkan gitu guys. Jadi imajinasi ini akan mengantarkan pada gambaran real suatu rencana. Maksudnya seperti itu guys. Jadi dengan melatih imajinasi guys, dengan melatih imajinasi kita itu, maka secara otomatis kita akan merespon keinginan tersebut sampai kita menghasilkan kekuatan positif untuk mewujudkannya guys. Itu maksudnya seperti itu. Itu yang pertama guys. Yang kedua apa? Yang kedua kalau kita lihat di sini adalah kita mencoba untuk membiasakan diri membiasakan diri untuk mengatakan sesuatu yang positif guys. Maksudnya apa guys? Nah, pembiasaan ini dalam mengatakan sesuatu yang positif, pembiasaan ini adalah sebagai bentuk motivasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah kita rencanakan. Jadi dengan mengatakan hal yang positif guys, seperti I can, aku bisa gitu ya, maka itu akan menjadi perintah langsung dari pikiran alam sadar untuk pikiran alam bawah sadar. Sehingga apa guys, pada akhirnya alam sadar ya, alam sadar kita, subconscious mind kita itu akan mempercayai dalam bersikap positif. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita mengatakan I can, saya bisa. Nah, itu secara otomatis kalau sudah kita tekankan dalam pikiran alam bawah sadar kita,
itu akan terbawa dalam kenyataan kita bahwa saya bisa. Itu termasuk salah satu bentuk motivasi diri kita guys ya, keyakinan kita, hakul yakin kita untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Jadi dalam hati kita sampaikan, kita katakan I can, saya bisa, saya pasti bisa ya. Itu otomatis akan tanpa kita sadari nantinya itu akan nampak dalam alam sadar kita, dalam kenyataan itu akan tercapai seperti itu, bahwa I can, serah kalian mau apa, I can bla bla bla. Oke. Kemudian yang ketiga apa guys? Menyeimbangkan emosi dan logika. Nah, kalau kita lihat maksudnya apa sebetulnya guys dalam menyeimbangkan emosi dan logika ini? Sering kali ya guys ya, dalam hati itu lebih menguasai diri dibanding logika. Jadi kita seringkali emosi dalam hati itu menguasai diri kita dibanding logika. Sering nggak sih kalian mengalami seperti itu guys? Mungkin kebanyakan kaum hawa ya, kaum wanita itu biasanya lebih mengedepankan emosi daripada logika. Kalau laki-laki mungkin kebalikannya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan pun pada umumnya orang banyak juga seperti itu ya guys ya. Dia lebih mengedepankan emosi daripada logika. Seringkali kita mengikuti emosi kita daripada logika yang ada, terutama pada saat apa sih guys, khususnya pada saat apa ya, hal negatif itu dirasakan, kita rasakan efeknya itu akan timbul ketidakseimbangan. Jadi tidak balance ya, kita akan timbul ketidakseimbangan. Akhirnya akibatnya apa, efeknya, dampaknya adalah cara berpikir dan efeknya ke cara berpikir dan sikap dalam bersikap kita guys. Sebetulnya hal ini finally ya akhirnya malah akan merugikan diri sendiri sebetulnya guys. Karena apa? Sebetulnya karena seperti itu seharusnya kita perlu melatih keseimbangan diri gitu ya guys. Jadi kita harus melatih keseimbangan diri terhadap apa? Terhadap emosi dan logika. Jadi apa ya, kalau kita lihat di sini kita membiasakan diri untuk tidak hanya bergantung pada salah satunya. Jadi nggak hanya depend terhadap emosi aja, juga tidak depend terhadap logika aja gitu. Jadi kita harus balance. Jadi kita apa istilahnya, dalam tenangkan diri dan kolaborasi keduanya. Kita mengkolaborasi antara emosi dan logika. Bagaimana supaya bisa balance gitu. Oke. Nah, yang keempat ini apa guys? Yang keempat kita mencoba untuk selalu berpikir positif. Jadi positive thinking ya guys ya. Bagaimana sebetulnya? Nah, sebetulnya pikiran positif ini amat sangat penting, very important ya guys ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Sebenarnya seperti itu. Kita itu mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu ya. Dengan berpikir bahwa kita mampu ya, I can ya, maka kita akan merasa mampu juga gitu ya. Dan apa ya istilahnya, kita merasa mampu juga dan kita mulai apa ya, memulai langkah nyata untuk mewujudkannya guys gitu. Karena kita sudah mempunyai hakul yakin, keyakinan I can, saya bisa gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pikiran positif. Jangan ada kata nanti kalau saya begini, saya takut begini, afraid. Jangan dong. Jadi pikiran positif ini guys ya, kalau kita lihat sebetulnya pikiran positif ini yang sebetulnya tanpa kita sadari guys ya, itu mampu menggerakkan apa ya, kalau kita lihat mampu menggerakkan diri dalam hal-hal positif sebetulnya dalam hidup kalau kita lihat. Karena apa? Karena kita berpikiran positif. Nah, kalau kita lihat yang terakhir, apa poin yang terakhir, tips yang kelima, yaitu kita berdamai dengan kegagalan yang dialami. Jadi kita tiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dong guys ya. Jadi kita mencoba untuk berdamai, peace dengan kegagalan yang pernah kita alami. Apakah itu kegagalan dalam berumah tangga, atau kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam hal-hal lainnya gitu ya, atau kegagalan dalam
ya di masyarakat dan sebagainya gitu. Pasti tiap orang mempunyai kegagalan yang masing-masing, itu difference ya. Masing-masing tiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, entah tuh tingkat kegagalannya kecil ataupun besar gitu ya. Paling tidak kita pernah mengalaminya lah, meskipun itu kecil gitu ya. Jadi kita mencoba untuk berdamai terhadap kegagalan yang pernah kita alami. Karena sebetulnya nobody is perfect ya, karena ada manusia yang sempurna, dan kita tuh Allah selalu akan Tuhan memberi cobaan kepada kita umatnya gitu ya. Kita punya masalah, kita punya problem, kita mungkin pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita gitu. Nah, kita mencoba untuk peace dan berdamai terhadap kegagalan yang pernah dialami. Maksudnya seperti apa guys ya? Meskipun guys ya, setiap rencana kehidupan itu sudah kita atur sedemikian rupa apiknya ya guys ya, tapi nggak jarang kegagalan itu apa ya, akan datang gitu guys ya. Meskipun kita udah atur sedemikian rupa, sedemikian apiknya ya, step by step semuanya, langkah demi langkah kita udah atur sedemikian rupa, kok ternyata gagal. Pernah kan kita mungkin mengalami seperti itu? Kecewa? Pasti. Jengkel, merasa sedih, merasa mungkin gak percaya diri dan sebagainya, emosi negatif bermain gitu ya. Kita pernah mengalami dong. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mencoba berdamai terhadap kegagalan yang pernah dialami itu guys? Ya sebetulnya gimana ya, meskipun ya guys ya, meskipun kegagalan yang kita alami itu sebenarnya justru akan menjadi pembelajaran yang baik gitu ya. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau kita tidak ditempa dengan problema kehidupan, terhadap permasalahan-permasalahan, mungkin dengan kegagalan jatuh bangun dan sebagainya, mungkin kita tidak akan mature sedewasa ini gitu guys dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi kita bersyukur terhadap cobaan, ujian, kegagalan yang pernah kita alami. Sebetulnya itu aspek positive thinking yang harus kita ada di dalam mind kita, di dalam the power of mind kita, dalam kekuatan pikiran kita. Karena justru dari situlah merupakan pembelajaran positif terhadap diri kita untuk masa depan kita gitu guys. So dengan kita berdamailah dengan setiap kegagalan yang dialami. Ini maksud saya, kita mencoba untuk berdamai terhadap setiap kegagalan yang pernah kita alami. Mungkin pernah gagal dalam hal relationship, mungkin itu relationship yang sudah terikat sesuatu ikatan yang resmi, legal, kemudian gagal, kemudian di dalam dunia kerja, di dalam dunia mungkin di dalam dunia sosialisasi masyarakat, di dalam education dan sebagainya. Guys, kita mencoba untuk berdamai terhadap hal tersebut. Karena dengan begitu guys ya, kita ini akan mampu memandang segala sesuatu secara lebih terbuka dan positif. Wawasan kita sehingga bisa lebih luas lagi, lebih lebih luas, lebih mature lah, membuat kita lebih matang gitu. Yang tadinya mungkin kita malas ya, mungkin yang beragama muslim malas buka tafsir Quran, jadi justru dengan ada cobaan tuh dia mencoba mempelajari apa yang untuk menenangkan diri, dicoba belajar tafsir Quran semakin dalam. Dengan begini makin tenang hatinya, makin banyak ilmu pengetahuan yang masuk, datang ke majelis-majelis ilmu, larinya mungkin malah lari ke Tuhan ya, mungkin seperti itu, sehingga membuat dia lebih matang. Itu ada sisi positifnya. Jadi kita mencoba peace, damai terhadap problema kehidupan. Kan kita manusia ini diuji oleh Tuhan kita masing-masing ya guys. Tentu ujian itu sudah sesuai takaran yang menurut Tuhan tuh udah sesuai yang diberikan terhadap kita, dan kita akan mampu untuk melewatinya. Jadi kita berdamai, peace terhadap kegagalan yang pernah ada di dalam hidup kita. Jadi setiap kekuatan pada dasarnya itu sudah ada dalam pikiran kita masing-masing guys. Jadi kalau kita lihat yang sering kali kita abaikan, yang sering kita acuhkan atau kita cuek gitu, untuk mencoba untuk mencoba berprasangka positif gitu guys pada pikiran kita sendiri. Jadi oke lah guys,
mari mulai kita membuka diri atas kekuatan pikiran. Jadi untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan hidup yang lebih baik. Nah, disitulah the power of mind. Disitulah kekuatan pikiran kita. Bagaimana kita mencoba tips-tips yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Oke guys, insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan saya sangat senang sekali apabila apa yang ilmu yang saya share kepada kalian, yang saya ketahui, saya share, itu merupakan suatu kepuasan tersendiri dalam diri saya, bisa berbagi ilmu kepada kalian semua guys. Dan insya Allah ini bisa dipraktikkan dan bisa menambah wawasan kita menjadi lebih cerah lagi dalam menghadapi kehidupan ini, insya Allah. Oke, akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.